Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir alhamdulillah banyak, tapi salamnya kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dak selera semulja Kiai Haji Fawraq Alawi, Kiai Haji Yahya Hamiduddin, Kiai Fauzan Hasbullah, dan para ulama yang lain, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Boleh tak bisa nyebut tong setengah, semuanya saya taati fatwanya. Sahibud da'wah, Sahibul Hajah, Kiai Imam Syamhudi yang sangat saya hormati, pejabat pemerintah, sipil TNI maupun Polri, Bapak Kepala Desa Bepele yang saya hormati, ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Sekoni sepenting manfaat barokah. Malam ini ada dua acara sekaligus. Pertama, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, 1000 harinya almarhumah Ibu Siah. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Semoga kuburnya menjadi taman surga. Saya juga berdoa semoga yang hadir Kak Dinto masuk surga kapi. Saya doakan bisa ziarah ke makam Nabi, bisa tawaf keliling Ka'bah, ongke haji kapi, Pleman dari Mekah bisa melihat tanah kapi, pas abangun Roma kapi, pas oleh hadiah mobil mewah kapi. Bapak-bapaknya saya doakan rezekinya tambah, istrinya juga, dan kita marilah terus lagi. Maksudnya istrinya tambah sayangnya. Setuju ibu-ibu? Karena sayangnya istri itu penting. Tetapi sebaliknya, seorang pemimpin yang hebat, pemimpin besar, kemudian jatuh, pasti ada perempuan lain di belakangnya. Setuju ini? Oleh karena itu, bapak-bapak pengen sukses, pengen berhasil menjadi orang di dunia ini, maka bahagiakan istrinya. Pengen tahu kunci bahagia istri? Nih bini jarok norok, bapak-bapak pengen tahu kunci bahagianya istri? Kuncinya ada pertama, istri kita bisa bahagia jika pertama kita punya kunci rumah. Yang kedua, harus punya kunci mobil. Yang ketiga, harus punya kunci brankas. Betul? Dan yang keempat, harus punya pin ATM. Pola mun andi ngani ka kapi rajin impian seneng iki. Bahagia iki.
lah kerja makle tak ngantuk iki. Tapi faktanya juga seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, malam ini di samping acara 1000 hari, ini yang lebih penting kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa peringatan ini ada yang mengatakan peringatan Maulud, ada yang mengatakan Maulid. Kalau Maulud itu titik tekannya kepada orang yang dilahirkan. Kalau Maulid titik tekannya kepada hari kelahiran. Kalau orang Jawa menyebutkan mulutan, mulutnya penuh dengan ketan. Munreng Madura mulut, otabe singkat mulut. Mangkan mun bulan mulut reng Madura cangkem tegerop toporop benare ngakan mololo. Saya macolo akail molo. Apa itu maulid? Apa itu maulud? Mulutan, moloten, molot itu istilah di dalam bahasa. Tetapi yang penting malam ini kita memperingati lahirnya manusia agung, manusia besar yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kawan, lawan menghormati Muhammad. Bapak astronomi dari Amerika, ondeng Amerika mbiyen iki. Tak ondeng. Apa? Ketapang ke laut sekone iki. Bapak astronomi dari Amerika yang bernama Michael Hart, setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin paling berpengaruh, pemimpin paling besar yang ada di dunia ini, hasil penelitiannya, meskipun Michael Hart ini bukan beragama Islam, dia menaruh bahwa manusia besar paling berpengaruh di dunia ini, di ranking pertama dia taruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua baru dia taruh Isaac Newton. Yang ketiga dia taruh Albert Einstein. Baru yang keempat dia taruh Isa Al-Masih. Kemudian disusul pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya seperti Umar bin Khattab, tokoh dari Cina yang bernama Dalai Lama, Mahatma Gandhi, bapak nasionalis dari India yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, manusia agung, tidak ada yang bisa menandingi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Insinyur Soekarno, bapak proklamator kemerdekaan RI, beliau mengatakan tidak ada manusia sesempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le Pak Karno le bilang tidak ada manusia sempurna Nabi. Le kok anaknya le membandingkan Nabi dengan Pak Karno. Katanya lebih berjasa mana Pak Karno dengan Nabi Muhammad di dalam berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang disebut dengan logical fallacy. Di dalam ilmu mantik disebut dengan al-mughalatah, kesalahan di dalam logika, kesalahan di dalam berpikir. Nabi Muhammad dengan Pak Karno ini tidak sebanding dan tidak bisa dibandingkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama dengan orang mengatakan pilih mana Al-Quran dengan Pancasila. Ini jelas kesalahan berpikir, kesalahan logika, al-mughalatah, logical fallacy. Ini pertanyaan menjebak. Tidak bisa dibandingkan Al-Quran dengan Pancasila, tidak sebanding. Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu firman Allah, sementara Pancasila konstruksi manusia. Terus pengajian kuat dujen, kula tak kuat.
ring bini ini kemuning bobo tanya aku kuat jom kuat tak pikir saya ngatas lah nggak aneh. Jangankan manusia, Allah memuji habis Muhammad, baginda Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di dalam diri Muhammad ini kata Allah ada akhlak mulia, akhlaknya mempesona dan mengagumkan. Allah memuji habis Nabi. Jadi kalau mulai tadi kita bersolawat dari mangkin sampai pagi macam solawat, saya nyama colok di kampung untuk memuji Nabi. Orang yang bersolawat dengan berbagai macam solawat itu pasti tidak dosa, tidak sesat, tidak bid'ah. Karena apa? Allah memuji Nabi. Saya kasih tahu dan berpeleh beri oning minggu lagi. Satu-satunya perintah Allah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri, satu-satunya perintah Allah yang Allah mengawali perintahnya dengan contoh dan keteladanan, cuma perintah bersolawat kepada Nabi. Allah ni kama tak pernah ngalaksanaaki perintah Nabi kecuali situng perintah. Allah nyuruh kuli panjenengan asolat, napa Allah nyuruh apa aja? Allah menyuruh kita haji, apa Allah ikut haji? Allah tidak pernah melaksanakan perintahnya sendiri kecuali satu perintah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri, kemudian diawali dengan contoh, kemudian diawali dengan keteladanan, yakni perintah bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah bersolawat dan malaikatnya, baru Allah perintah orang yang beriman untuk juga bersolawat kepada Nabi. Dan insya Allah Allah ni kamu nak beri contoh ni ke contoh sebagus Kanjeng Nabi ni kama Allah ni kama mun manggil Gusti Kanjeng Nabi ni tak pernah manggil asmana. Allah ni beri contoh sopan dek Kanjeng Nabi. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran cuma disebut namanya oleh Allah, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, namanya tok. Tapi kalau Allah manggil Rasulullah, Allah tidak pernah memanggil namanya. Kalau manggil Nabi Muhammad, Allah ini ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, pangkatnya disebut. Jadi tak ngucap tak ngucap kayak faurok mau nak rok faurok punten, tapi kiai ini situ, wahai kiai karongan. Allah kalau manggil seperti itu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Allah kadang-kadang menyebut namanya, tapi di belakangnya diikuti pangkatnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Masya Allah, luar biasa orang yang kita peringati lahirnya malam ini, ya. Akhlaknya hebat, fisiknya dah hebat. Kanjeng Nabi nih Pak Bu, Nabi lastari apidato pas ojeng Kanjeng Nabi, sahabat nikah rebuan seneradei pelon Gusti Kanjeng Nabi. Karena pun apa pelon Gusti Kanjeng Nabi nikah room kepe parfum sareng sahabat
suaranya bagus, orangnya ganteng, perlu om rebuan kebe parfum. Mun perlu nering bepele jadil model. Napa boleh perlu na bu ibu nika ki? Long nolongi moloton dari kulaku amas saya depor. Ojeng aperluan kapi dari ujung rambut sampai ke riburin. Main tar oreng embik bayi buruk dari nece celo. Pak Kanjeng Nabi nikah dari muljan Kanjeng Nabi nikah mau Nabi ajalan pas kepanasan ondem gak awan gak mendekat kepada Rasulullah untuk menaungi Nabi dipayungi dengan awan dari muljan Gusti Kanjeng Nabi mundeng bepelek ku laku lawak osom ojen nih kayak perpana jalan sabe pas semai ondem empian cek GR nggih pas GR yang kok semai ondem karena pada bi Kanjeng Nabi punten tak pada mun Kanjeng Nabi nih kayak semai ondem ken pajung nah tapi mundeng bepelek semai ondem tuli buru takok tapor kelap Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ni kama manabi ajalan pak tepan bekas pak tepan Gusti Kanjeng Nabi olar kalah museng kasa nuro bekas pak tepan Kanjeng Nabi panjenengan laku etore olar etore kalah engki bi museng cendi GR gelu ya kok pada bi Kanjeng Nabi tore olar mun Kanjeng Nabi kasaken amul jaki Kanjeng Nabi olar kasa mun panjenengan eta beung olar mah tulu alo alonca nggih mah nggih takok sengak olar ya iki luar biasa ini Nabi luar biasa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi ring bepele tero selawat nasa Kanjeng Nabi tero iki Allah itu bersolawat cuma kepada dua orang. Allah itu bersolawat pertama kepada Nabi ya ini kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu maklum wajar karena Nabi manusia hebat tetapi yang luar biasa kalau Allah dan malaikatnya Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak, orang yang bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya menjamin. Apa jaminan Allah? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih. Kalau Allah bersolawat kepada kita, Allah kasih rahmat kita. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Bu nggih. Pabanyak zikir nggih. Pabanyak maca kalimat tasbih nggih. Pabanyak maca solawat engki ngireng supaya Allah memperhatikan kita semua beperlega dinto mari kita berzikir, mari kita bertasbih dan bersolawat yang pahalanya juga kita niatkan kepada almarhumah Ibu Siah engki subhanallah walhamdulillah wala ilaha
wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa aliyil azim astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya rabbi zidni amalan ya Rasulullah ya Rafi'a syah atfatan ya jiratan ya uwailal judi wal kar ya uwailal jud Allahumma salli ala Muhammad. Kula tanya ada reng bebelengki mun kula bi panjenengan nikah mate bebede seajamin kula bi impian mate nikah mate na husnul khotimah bebede seajamin pola mun sogi impian pas mate husnul khotimah bede seajamin pola mun teti pejabat mun mate pas husnul khotimah beda seajamin pola mun teti kiai mun mate pas husnul khotimah beda seajamin tidak ada yang menjamin kita mati ini husnul khotimah tidak ada apalagi Islam ini tidak mengenal proses Islam ini mengenal ending akhir prosesnya baik tapi ending akhirnya jelek masuk neraka proses awalnya jelek ending akhirnya baik masuk surga siapa yang menjamin kita husnul khotimah nggak ada tapi kalau yang hadir di sini orang yang senang berzikir kepada Allah orang yang senang bertasbih kepada Allah orang yang senang bersolawat kepada Nabi maka orang yang senang zikir bertasbih bersolawat maka tidak ada celah sedikit pun kita mati tidak husnul khotimah pasti mati husnul khotimah karena Allah dan malaikatnya yang menjamin huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh perbanyak zikir perbanyak bertasbih perbanyak bersolawat kenapa harus perbanyak solawat karena orang yang bersolawat kepada Nabi laksana orang sedang telepon dengan Nabi orang sedang WA-an dengan Nabi orang yang bersolawat pada Nabi akan masuk kepada grup WA-nya Nabi akan masuk kepada website besarnya Nabi orang yang sedang bersolawat nanti di akhirat sinyal solawatnya kelihatan dari jauh Nabi sudah melihat itu karena sinyalnya kelihatan sinyal solawatnya diajak oleh Nabi untuk masuk surga bersama-sama tetapi sebaliknya kalau orang yang tidak pernah bersolawat anti solawat tidak mau solawat pakai ning akhirat tekak lanyol manganyol udah Gusti Kanjeng Nabi oneng nyol manganyol bahasa Indonesia nah dal mengadal tak matur kesel dal mengadal bah yo bodal mengadal meni bahasa Indonesia ini pak kunjak matur
gimana bahasa kerennya del mengadel dek mengade nyol menganyon, itu bahasa Indonesia, bahasa kerennya itu cari muka. Oke, cari muka di hadapan Nabi di akhiratnya. Rasulullah, saya dulu di dunia cinta kepadamu, sering bersolawat kepadamu. Nabi tidak begitu percaya karena sinyal solawatnya gak kelihatan. Kemudian dicek oleh Nabi di grup WA-nya, dicek namanya siapa ini, loh kok gak ada orang ini, mohon maaf tidak diajak oleh Nabi ke surga. Itu fadilahnya orang bersolawat ya. Dan sinyal solawat itu ditunjukkan oleh Allah tidak hanya di akhirat, di dunia ditunjukkan oleh Allah. Saya kasih contoh, dua contoh. Pertama, contoh di zaman old. Apa zaman old? Zaman dulu, zaman labe. Dan saya kasih contoh juga di zaman now. Apa zaman now? Zaman sekarang. Zaman old, zaman dulu, bedoreng Arab Badui. Dan reng matura, reng Arab widui. Reng matura nih kapokon lebih ngubah bahasa gitu. Arab Badui widui. Reng matura nih kaki. Ngalak kempang matura nih kaki. Reng matura Arab Badui ini kan kebetulan tepat ada orang Arab Badui ini kan secengil. Napa cengil nih kak? Nakal, meleng, tak partajeen, sudah tahu bahwa ada nabi baru, dikasih tahu bahwa ada nabi baru, Nabi Muhammad, tak partaje. Kok mungkin tak ketemu tibi pakun tak partaje, ini kecengil nih kak. Kok tu tak tahu kanjeng Nabi. Akhirnya orang Arab Badui ini kak pas melakukan perjalanan bepergian jauh, di tengah perjalanan karena jauh, capek, lesuh, payah, lapar, kemudian berhenti di sebuah tempat namanya kalau sekarang rest area, kalau zaman dulu berhenti di bawah pohon kurma karena rindang pohon kurma itu. Tojo istirahat, capek, tetedum, tidur pulas. Di dalam tidurnya bermimpi didatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya kanjeng Nabi ada, bu, reng Arab Badui, kamu lapar ya? Iya Muhammad, saya lapar. Kalau lapar saya bawa roti, kamu makan nih roti. Saking senangnya dimakan roti itu dengan lahap. Begitu ngakan roti oleh separuh kita mari pas ikut geri kurma, buah kurma keker mereka cedek kecetot, aduh tekercut jok dari tedunga pegel mah jarang perpanakan roti man nyaman ke oleh separuh kekir buah kurma, bangun dari tidurnya ya, bangun dari tidurnya, ternyata apa yang terjadi luar biasa. Roti yang separuh dimakan di dalam mimpi, sisanya separuh dipegang di tangannya, separuh dimakan di dalam mimpi, separuhnya ada di alam nyata. Kaget, tekerjet, Mbak. Baru orang Arab Badui ini melihat kejadian ini, dia baru percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Luar biasa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang zaman now mau diteruskan contohnya? Terus lagi nih. Kalau zaman now nikah di Lebanon, oning di Lebanon, curuan, oning curuan. Kedai aja segini iki. Itu Lebanon. Lebanon ini negara yang penuh dengan konflik di Lebanon. Kemudian memperingati Maulid Nabi di Lebanon tidak seperti di Madura. Mending Madura nikah masjid amulot, madrasah amulot, kantor amulot, perorangan amulot kapi. Tapi kalau di Lebanon karena daerah konflik,
mulut nika kun sekalian tapi aku boleh lapangan kebi keluar kebi lapangan tentara-tentara keluar semua di lapangan bawa senjata lengkap karena memang daerah konflik tidak aman. Saking senangnya terhadap kelahiran Nabi, saking bahagianya sebagai wujud syukur terhadap lahirnya Nabi, tentara itu menembakkan pistolnya ke atas. Semuanya senjata dikeataskan, ditembakkan ke atas. Muni Madura kan lain kan, benih senjata saya tembak iki, mercon saya somet. Muni imtihan kau sedirin seneng mercon, dor apa cendor. Kan bukti pengajian co ocol mercon lagi. Kiai ini cetak kerja lagi. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pistol ditembakkan semua ke atas senjata. Ternyata salah satu senjata itu ada peluru yang nyasar kena anak kecil yang sedang nonton peringatan maulid dari atas rumahnya. Dia kena kepalanya, jatuh dia, semaput dia, kena darah banyak mengucur deras. Ternyata anak kecil yang kena tembak ini adalah anaknya orang Nasrani, anak orang Kristen. Ngamuk orang tua dah, apa sowan orang tua dah. Anak saya kena tembak, anak saya semaput, kepalanya berdarah. Ini semua gara-gara peringatan maulid, ini semua gara-gara memperingati lahirnya Muhammad. Wahai panitia, mana tanggung jawabmu? Cak ngocak emak. Akhirnya anak ini dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang paling hebat di situ, langsung ditaruh di meja di tempat operasi karena harus segera diselamatkan, anak ini harus segera dioperasi kepalanya. Dokter langsung berbaris berjejer, ada 6 dokter berjejer di situ, pengen segera mengoperasi karena nyawanya harus diselamatkan. Ketika sudah mau dioperasi, tiba-tiba dokter ini mengambil keputusan lain. Apa keputusannya? Dia ngomong kepada ibunya, ibu mohon maaf, operasi tidak dilanjutkan, ini tidak ada gunanya dioperasi, pendarahan terlalu banyak, harapan hidup tipis, lebih baik ibu doakan saja, mudah-mudahan ada keajaiban. Tambah marah, emosi, ngamuk, mun gelek ngamuk dek panitia, makin ngamuk pas apesuan dek Gusti Kanjeng Nabi. Ngamuk ketipun apa? Muhammad, anak saya ini harapan tipis, mana tanggung jawab Muhammad? Cak kocak, kalau kamu Nabi, mana tanggung jawabmu? Anak saya ini hancur seperti ini gara-gara orang memperingati lahirmu. Cak ngocak dek Gusti Kanjeng Nabi. Mari cak ngocak, ibu ini bergegas menuju kamar anak ini, pengen perpisahan terakhir, mungkin anaknya sudah mau mati. Begitu masuk ke kamar anaknya, kaget luar biasa, ternyata ibu ini melihat anaknya tidak sekarat. Ibunya melihat anaknya sedang duduk santai sambil tertawa-tawa, kepalanya sudah tidak ada darahnya lagi. Ibunya kaget, nak, apa yang terjadi? Kata dokter, kamu harapan tipis, hidup kamu sudah mau mati, kamu kok sekarang kok tertawa, kok bisa bergerak ke sana kemari, kok gak ada darah di kepalamu? Sebelum anak ini menjawab, anak nikah ngucap ke ibu, bu, sebelum saya jawab, tolong pintu dan jendela kamar ini ibu tutup, jangan sampai orang ini keluar dari kamar ini. Ibunya bingung, tak ada orang mbak, tak ada orang nak, sobung nak orang nak, mana saya tahu tuh pelabang yang tak ada orang. Ibu, sekali lagi saya minta bu, tolong pintu ini tutup, jendela semuanya tutup, jangan sampai orang ini keluar. Ibunya tetap tidak mau karena dia tidak melihat orang. Sampai orang ini keluar di mata anaknya, anaknya setengah marah kepada ibunya, ibu, kenapa pintunya kok gak ditutup? Kenapa jendelanya kok gak ditutup? Orang tadi yang masuk ke kamar saya ini, itu adalah Muhammad. Dia datang untuk menyembuhkan saya. Dia usapkan tangannya kepada kepala saya dan saya sembuh seperti sekarang ini karena Muhammad.
Luar biasa. Rasulullah hadir dalam situasi emergensi, apalagi dalam situasi kita bersolawat kepada Nabi. Ketika kita mahallul qiyam, seperti kita menyambut Rasulullah, Rasulullah hadir. Kita kalau ziarah ke makam Nabi, Nabi menjawab oleh salam kita. Masya Allah, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian dalam peristiwa yang menakjubkan itu? Akhirnya ibu yang Nasrani ini, anaknya semuanya, sak dokter-dokternya yang Kristen semuanya itu menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Ngereng bersolawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Luar biasa. Sampai mangken sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah lahir, Rasulullah wafat, Nabi tetap dicintai oleh umat. Bu, Pak, Kanjeng Nabi ini lahir hari Senin 12 Rabiul, Rasulullah wafat hari Senin 12 Rabiul, Rasulullah hijrah hari Senin tanggal 12 Rabiul. Istimewa orang ini, lahir dan wafatnya tanggal dan harinya sama. Munggu lebih impian yang bepele, lahir Kemis mati Minggu. Sambil kok rokokan boleh mati nah, dengar-dengar sambil mancing mati. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa buktinya bahwa Nabi sampai sekarang ini tetap dicintai oleh umat? Buktinya orang yang beragama Islam semakin banyak, sehingga diperkirakan nanti pada tahun 2050 Islam ini akan menjadi agama terbesar di dunia ini. Dan populasi umat Islam yang menarik, akan banyak muncul orang Islam itu di Amerika dan Eropa. Dan penduduk muslim terbesar bisa bergeser dari Indonesia menuju India. Sekarang ini penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Syukur dari Indonesia. Meskipun secara geografis letak Indonesia ini jauh tempatnya dari Mekah tempat lahirnya Islam, tapi yang menjemput hidayah, Allah banyak memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang Indonesia. Ning Mekah nih kema, ring Islam maning segemi juta. Bapolong ring Timur Tengah kapi, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, papolong kapi, Turki, papolong kapi. Dibandingkan ring Islam Indonesia, kita ada pernah. Penduduk Muslim Indonesia jumlahnya 240 juta lebih. Pengirim jamaah haji terbesar di dunia ini, pengirim jamaah umroh terbesar di dunia ini. Hebat Indonesia ini. Meskipun letak kita ini, Indonesia yang berpelai ini jauh dari makam Nabi, jauh dari tempat lahirnya Nabi, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah tidak kalah dengan mereka-mereka yang dekat.
selebur maca solawat nikah ring Indonesia peringatan mulut paling meriah nikah Indonesia berarti Indonesia nikah banyak orang selebur dah Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Nabi pernah ngomong kepada sahabatnya, kata Nabi, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Tahukah kalian wahai sahabat, siapa makhluk Allah yang imannya paling mempesona dan paling mengagumkan itu? Sahabat menjawab pada saat itu, malaikat ya Rasulullah. Kalau malaikat punya iman hebat, wajar, maklum, karena malaikat itu selalu bersama dengan Allah. Kalau bukan malaikat siapa? Nabi dan Rasul ya Allah. Ya wahai Rasulullah, kalau Nabi dan Rasul imannya hebat, itu wajar karena dia dapat wahyu dari Allah. Kata Nabi, kalau gitu kami ini sahabat-sahabatmu ini, kalau kamu imannya hebat, kata Nabi, wajar kamu bersama saya terus. Kamu sering berkomunikasi dengan saya. Kalau saya dapat wahyu dari Allah langsung saya sampaikan kepadamu. Wajar kalau kamu imannya mantap. Terus siapa ya Rasulullah iman makhluk yang mempesona dan mengagumkan itu? Nabi berkata, sahabat, imannya orang yang mempesona dan mengagumkan itu adalah imannya orang yang lahir setelah saya. Dia belum sempat ketemu saya, dia belum sempat berkomunikasi dengan saya, tetapi dia cinta kepada saya. Luar biasa ini.